Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yassir wa la tu'assir baik. Sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini, yaitu pengurusan jenazah, kita berdoa dulu, kita bertawassul dulu kepada para ulama kita, ulama fikih, biar apa nantinya yang kita pelajari dari ilmu fikih ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad Al-Fatihah. Baik, kita sekarang masuk kepada pembahasan pengurusan jenazah. Hari ini kabarnya gimana nih? Sehat semua? Alhamdulillah. Kesehatan itu penting, karena ketika orang itu tidak sehat, maka dia tidak akan bisa beraktivitas. Yang biasanya sekolah tidak akan sekolah. Maka daripada itu, kita sebagai orang yang menuntut ilmu harus selalu menjaga kesehatan. Ya. Adakah teman kalian yang tidak masuk pada hari ini? Kenapa? Kenapa? Iya, berarti ada satu orang dari teman kalian yang tidak masuk. 11, ya. 2. Siapa lagi? Rizky. Oh ya, berarti 2 orang. 11 sama Ahmad, Rizky. Ya. Ahmad, Rizky, Muhtas. Oh ya, berarti 3 orang yang masuk ya. Ya. Setelah itu masuk semua. Oke, alhamdulillah. Baik. Kita membahas jenazah. Sebelum kalian masuk kepada kelas ini, di hari-hari kalian, ya, apakah kalian pernah mendengar dari orang-orang yang ada di samping kalian, teman kalian, ya, atau tetangga kalian tentang jenazah? Pernah? Pernah mendengar? Di mana? Di rumah. Ya. Dan ketika kalian mendengar jenazah, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian? Orang mati. Orang mati ya? Nah, kata kuncinya jenazah itu adalah orang mati. Maka, karena kalian sudah punya pengetahuan awal, kita harus paham yang akan kita pelajari sekarang itu adalah ini kompetensi dasarnya. Adanya ada meyakini syariat Islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab melalui materi penyelenggaraan jenazah. Dan fokus kita pada hari ini adalah menganalisis tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya. Yang kedua adalah memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah. Jadi ada 4 KD pada hari ini yang akan kita bahas. Cuman fokus kita kepada 2, menganalisis tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya, dan juga yang kedua adalah memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah. Nah, kenapa kita harus belajar 2 hal ini, menganalisis tata cara pengurusan jenazah? Nah, tujuannya ini. Jadi ini, karena kita fokusnya ada 2, maka tujuannya adalah menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal. Jadi orang yang meninggal itu tidak serta-merta dibiarkan seperti itu. Orang mati lalu kemudian dibiarkan seperti itu saja, ya bau. Nah, maka ada kewajiban orang yang hidup kepada orang yang mati. Ya, harus kita pahami. Nah, yang kedua,
jenazah, tata cara mensolati jenazah, dan menjelaskan cara bagaimana menguburkan jenazah. Dan yang terakhir adalah nantinya di akhir pelajaran ini dapat memperagakan tata cara pengurusan jenazah. Ini yang akan menjadi tujuan kita pada hari ini. Dan pembelajaran kita pada hari ini akan menggunakan kelompok diskusi. Jadi nanti kita akan membentuk kelompok diskusi untuk kemudian membahas 4 hal ini: tata cara memandikan jenazah, tata cara mengkafani jenazah, tata cara mensolati jenazah, dan tata cara menguburkan jenazah. Nah, sekarang kewajiban orang yang hidup kepada orang yang mati itu ada 4 hal. Ya. Ada tetangga kalian yang meninggal, kalian kan hidup, maka kalian memiliki 4 kewajiban kepada orang yang meninggal itu. 1, memandikan. Yang kedua adalah mengafani atau mengkafani. Yang kedua adalah mensolatkan. Yang terakhir adalah menguburkan. Ya. Jadi 4 ini kewajiban orang yang masih hidup kepada orang yang sudah mati. Sekarang jenazah. Apa itu jenazah? Jenazah itu dari segi bahasa atau dalam bahasa kerennya itu adalah etimologis. Ini bahasa kerennya. Bahasa sederhananya secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yang menjadi turunan dari isim masdar. Isim masdar ya? Sudah belajar di pondok. Yang diambil daripada fi'il madi janazah. Ya jenisu janazatan wa jinazatan. Ini asal kata dari kata jenazah. Jika huruf jim pada lafaz jenazah itu dibaca fathah janazah, ya. Ini jimnya pada lafaz jenazah itu dibaca fathah, maka kata jenazah itu berarti orang yang telah meninggal dunia. Ya, ingat, jim pada lafaz jenazah ketika dihakatkan fathah, maka itu artinya adalah orang yang telah meninggal dunia. Yang kedua, ketika lafaz jenazah itu huruf jimnya dibaca kasroh. Gimana kalau dibaca kasroh? Jinazah. Kalau tadi kan dibaca fathah menjadi janazah. Kalau kemudian dibaca kasroh huruf jimnya jinazah, maka artinya itu sudah berbeda. Apa artinya? Orang yang mengantuk. Nah, itu uniknya bahasa Arab di situ. Maka jangan salah ketika mengucapkan bahasa. Paham ya? Nah, itu secara bahasa. Secara istilah, jenazah ini diartikan dengan orang yang telah meninggal yang diletakkan di dalam pusungan dan hendak dibawa ke kubur untuk dimakamkan. Nah, ini pengertian jenazah yang dicetuskan oleh Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. Jadi jenazah itu adalah orang yang telah meninggal yang sudah ada di katen, ya, dan sudah mau dibawa ke kuburan. Nah, itu namanya adalah jenazah. Paham ya? Tapi banyak orang di sekitar kita tidak mengatakan jenazah. Ada yang mengatakan mayit. Berarti beda antara mayit dengan jenazah, itu berbeda. Kalau jenazah ini orang yang meninggal yang sudah ada di dalam katen itu mau dibawa ke kuburan. Berarti kalau jenazah itu sudah bersih semuanya. Sudah dimandikan, ya, sudah dikafani, ya, sudah disolat, hendak dikuburkan. Ya. Nah, kalau mayit
berarti orang yang meninggal yang belum diapakan. Ada orang yang meninggal lalu kemudian ditaruh, dikasih tutup, biasanya samper kalau di sini ya, yang belum dimandikan dan belum diapakan, itu namanya adalah mayit. Nah, jadi berbeda antara mayit dan jenazah. Paham ya? Sekarang hukumnya seperti apa? Kewajiban kita kan tadi ada kewajiban orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal. Hukumnya seperti apa? Hukumnya adalah fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Kewajiban bagi seluruh muslim, tetapi apabila ada orang yang sudah melakukan kewajiban itu, maka menjadi gugurlah kewajiban yang lain. Ya, itu namanya adalah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ini bisa diartikan dengan kewajiban berkelompok, kewajiban kolektif. Jadi apabila ada seseorang yang sudah melakukan hal itu, maka kewajiban teman-temannya yang lain atau kelompoknya yang lain menjadi gugur. Paham ya? Itu namanya adalah fardu kifayah. Nah, sekarang memandikan. Ada syarat memandikan, nanti juga ada rukun memandikan. Ya. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita. Maka daripada itu, untuk membahas hal ini, ada memandikan, bagaimana tata cara memandikan, ya, bagaimana apa saja yang dilakukan ketika kita mau memandikan. Yang kedua ada mengkafani, ada mensolati, ada menguburkan. Jadi ada 4 hal. Untuk membahas ini, kita akan membagi kelas kita menjadi 4 kelompok. Ya, 4 kelompok. Ini sudah 1, 2, 3, 4. Ini 3 orang, ini 4 orang, 4 orang, 3 orang. Paham ya? Nah, sudah. Jadi ini kelompok berapa? 3, 4. Kelompok berapa? Kelompok 2. Ini kelompok 1. Ya. Ya, jadi kelompok 1. Silakan atur mejanya. Ya, silakan atur mejanya untuk kemudian mendiskusikan yang kelompok 1 tata cara memandikan ini, yang kelompok 2 mengkafani, yang ketiga mensolati, yang keempat menguburkan. Ayo silakan dibentuk. Ayo silakan. Ini kelompok ini membahas tentang tata cara menguburkan mayit. Nah, kelompok ini kelompok 3 membahas tentang mensolati mayit. Tata cara mensolati itu bagaimana? Dibahas dengan temannya. Yang ini kelompok 2 membahas tentang tata cara bagaimana mengkafani mayit atau jenazah. Yang ini adalah kelompok 1. Ya. Kelompok 1 ini membahas tentang memandikan mayit. Silakan dikerjakan. Kalian mau mencari di buku tidak apa-apa, mau brosur tidak apa-apa. Silakan. Yang terpenting adalah kalian menemukan sebanyak-banyaknya tentang informasi yang berkaitan dengan tugas kalian masing-masing. Silakan.
Jenazah diletakkan di depan menghadap arah kiblat kecuali dalam sholat wajib. Kedua, rukun sholat jenazah. A. Niat. B. Berdiri jika mampu. C. Membaca takbir 4 kali. D. Membaca Al-Fatihah sesudah takbiratul ihram. Takbir kedua dengan membaca sholawat atas Nabi. F. Takbir ketiga dilanjutkan membaca doa minta ampun bagi semayat. D. Takbir keempat membaca doa. Dan yang terakhir salam. Niat menyolatkan jenazah bagi laki-laki. Usolli ala hadzal mayyit arba'at takbiratin kifayati lillahi ta'ala. Sedangkan bagi perempuan, usolli ala hadzal mayyit arba'at takbirati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Demikian yang dapat kami presentasikan. Mohon apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok 4 menguburkan jenazah. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Laksono. Saya akan menjelaskan tanda cara menguburkan jenazah. 1. Syarat menguburkan jenazah ada 3 macam. 1. Jenazah sudah dimandikan atau dikafani dan disolatkan. 2. Liang kubur dan liang lahat telah disiapkan. 3. Jenazah dibicarakan dan dipamitkan kepada petaksiah. Di antaranya dimintakan maaf dan diselesaikan tentang keduanya oleh keluarga yang dibicarakan. 2. Cara menguburkan jenazah ada 5 macam. 1. Jenazah dengan usulannya diletakkan di pinggir lubang sebelah kiblat sejajar dengan lubang kubur. 2. 3 laki-laki muslim turun ke lubang kubur dan 3 laki-laki menyerahkan jenazah ke dalam liang kubur. 3. Jenazah diletakkan di liang lahat dengan hati-hati dalam posisi miring ke kanan menghadap kiblat dan diiringi doa Bismillahirrahmanirrahim. 4. Kertas tadi yang mengingatnya dan kain kapal bagian muka disingkapkan sehingga muka jenazah dapat mencium tanah. 5. Lubang lahat ditutup dengan papan atau sejenisnya lalu ditimbun tanah serta ditinggikan ke sekitar 10 jengkal. 3. Perbuatan sunnah pada waktu penguburan jenazah ada 6 macam. 1. Jika jenazah perempuan dinaungi kain ketiga dimasukkan liang lahat. 2. Meninggikan kubur sekadarnya agar diketahui kubur makam. 3. Menandai kubur dengan kayu atau batu. 4. Menaruh kerikil di atas kubur dan berlapak yang basah. 5. Menyiram kubur dengan air. 6. Mendoakan mayat agar mendapat ampunan dan mendapat rahmat Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terkait dengan tugas tiap kelompok, hasil diskusinya sudah bagus. Sudah bagus. Nah, sekarang pertama, cara memandikan. Tadi yang telah kita diskusikan oleh kelompok pertama. Nah, ini ada niatnya. Niat ini sebagai tambahan penjelasan saja. Lafaz niat memandikan bagi laki-laki itu nawaitul ghusla
lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Yang untuk perempuan nawaitul muslah lihadzihil mayyitati lillahi ta'ala. Jadi berbeda. Kalau laki-laki itu menggunakan mayyiti, kalau perempuan menggunakan mayyitati. Ya. Paham ya? Nah, kapan ketika mengucapkan doa itu? Ketika mau memandikan. Ya, ketika mau memandikan. Karena kan niat itu bersyai'in muqaranan bi fi'lihi. Niat itu mengerjakan sesuatu dengan pekerjaannya. Ya, melaksanakan sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Jadi ketika sudah mau memandikan ini ya, lalu mengucapkannya nawaitul muslah di hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Lalu kemudian disiapkan. Paham ya? Nah, yang kedua ini tata caranya. Itu yang pertama menyiapkan, yang kedua karena tadi disebutkan membuang kotoran. Nah, ini yang dikatakan setengah duduk ini. Fungsinya apa? Untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam tubuh. Paham ya? Nah, ini. Setelah selesai lalu kemudian ini dibersihkan semua di sabun. Tadi kan ada di sabun ya. Sabun lebih dibersihkan semua, baru kemudian dimiringkan. Nih, dimiringkan. Setelah ini selesai, miring ke sini ini selesai, maka miring ke baliknya lagi. Ini kan sebelah sini, sebelah mana ini? Sebelah kanan. Ya. Lalu kemudian ketika ini sudah selesai sampai sini, separuh ini lalu kemudian dibalikkan sebelah kiri di atas. Sama dengan ini cara prosesnya. Nah, setelah itu ada niat untuk mewudhui mayit. Ya, nawaitul wudu'a lihadhil mayyiti lillahi ta'ala. Kalau kemudian perempuan nawaitul wudu'a lihadhil mayyitati, tetap ya, mayyitati lillahi ta'ala. Ada doa yang dibaca ketika sudah menyelesaikan mandi ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alni wa iyyahu, ketika itu laki-laki. Kalau perempuan diganti wa iyyaha minat tawwabina wa ja'alni wa iyyahu minal mutatahhirin. Jadi hu yang tidak ha yang di dalam kurung itu diperuntukkan bagi mereka yang perempuan. Nah, yang kedua adalah menggawani. Nah, ini jenazah laki-laki itu 1 sampai 3 lembar, jenazah wanita 1 sampai 5 lembar. Ada 2 lapis penutup seluruh tubuh, 1 lembar kain basah. Nah, ini caranya. Terus mensolatkan jenazah. Ya, niat berdiri bagi yang mampu takbir 4 kali. Ingat, sholat mayit itu tidak ada rukuk dan sujud. Ya, tidak ada rukuk dan sujud. Tetap meskipun orang yang meninggal itu banyak dosanya, ya tidak usah rukuk, tidak usah pakai sujud. Ya, tetap hanya takbir 4 kali. Ya, membaca Al-Fatihah, membaca sholawat Nabi, mendoakan jenazah dan memberi. Ya. Nah, sekarang niatnya seperti apa? Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi. Ingat, karena jenazah itu fardu kifayah. Maka fardu kifayatin lillahi. Nah, kalau perempuan, kalau laki-laki diubah usolli ala hadhil mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Kalau anak kecil yang meninggal, usolli ala hadhil mayyiti tifli. Kalau laki-laki ada berarti baru kifayatin lillahi ta'ala. Kalau anak perempuan usolli ala hadhil mayyitati tifli, ada berarti baru kifayatin lillahi. Jadi yang dirubah itu adalah mayyiti dengan mayyitati. Kalau laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau anak kecil ditambah atifli. Tiflu itu artinya adalah anak. Nah, kalau takbir yang pertama, ya, seperti biasa membaca Allahu Akbar, dilanjutkan membaca Al-Fatihah. Apa Al-Fatihah? Nah, ini yang terakhir adalah setelah disolati jenazah itu, oh ya terakhir. Kalau yang meninggal itu adalah seorang laki-laki, maka imam itu harus lurus dengan
kepala. Ya. Jadi ini mayit, ini imam. Ya, imam lurus dengan kepala. Di belakangnya ini makmum. Kalau mayitnya itu perempuan, maka imam itu lurus dengan perut. Di tengah. Di belakangnya ini adalah makmum semua. Nah, jadi berbeda ya. Posisi imamnya saja yang berbeda. Kalau laki-laki lurus dengan kepala, kalau perempuan lurus dengan. Nah, sekarang menguburkan jenazah setelah dimandikan, dikafani, disolati, yang terakhir adalah dikuburkan. Nah, liang kubur itu ada dua macam, ya, ada dua macam. Ada versi yang ini, ya. Ini pernah sama-sama dilakukan oleh Nabi. Yang pertama itu kita kenal dengan liang lahat, ya, kenal kan? Pasti, kalau sudah mana liang lahatnya? Jujur itu aja. Liang lahat itu modelnya ada di samping, ya, ada di samping. Jadi ini struktur, ya, ini struktur kuburan. Jadi di sini ini ada apa namanya? Ada tanah yang dilubangi di dalamnya, ya, di sebelah barat kalau di sini, ya, sebelah barat ini. Itu model yang lahat yang pertama. Yang kedua ada namanya syak. Istilahnya dalam bahasa Arab itu syak. Ini pernah dilakukan semua oleh Nabi. Syak itu liang lahatnya ke bawah. Nah, ini kan ke bawah. Kalau ini kan ada di samping. Ya, ini ada di bawah, ada di tengah. Jadi liang lahatnya itu ada di tengah. Ini sama-sama dilakukan oleh Nabi. Yang utama yang mana? Tergantung kondisi geografis yang ada di sini. Kalau kemudian tanah yang ada di situ mudah longsor, maka jangan pakai liang lahat. Karena khawatir setelah diberi lubang lahat, maka tanah itu akan runtuh ke bawah. Pakai liang lahat yang model syak yang ada di tengah. Nah, ya, jadi kan biasanya kalau model yang lahat di pinggir kan rata. Kalau model yang lahat yang syak itu masih ada lubang di tengahnya. Nah, itu. Ini kan biasanya rata. Ya, rata. Ini ada lubang ini. Yang ini namanya adalah syak. Paham ya? Ada pertanyaan di sini? Ada. Yang terakhir, ya, untuk minggu depan tugasnya adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Terakhir, siswa dapat memperagakan tata cara pengurusan jenazah. Minggu depan kita akan praktek bagaimana mengurus jenazah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, jadi tidak dikuburkan. Tidak menguburkan rekayasa. Yang terpenting adalah kalian harus mempersiapkan semuanya. Bahan-bahannya sudah harus disiapkan, ya. Yang memandikan menyiapkan yang memandikan, yang mengkafani menyiapkan yang mengkafani, yang mensolati menyiapkan diri untuk kemudian bisa mensolati lagi. Berarti yang terakhir yang keempat adalah menyiapkan diri untuk kemudian bisa menguburkan mayit yang sudah dimandikan, dikafani dan disolati. Ya, itu tugasnya untuk minggu depan. Ada pertanyaan tentang tugas yang belum paham? Ada ya. Sudah, kiranya itu untuk pertemuan kita hari ini terkait dengan jenazah. Ya, kita harus paham bagaimana kewajiban kita. Kita tanamkan bahwa kewajiban kita sebagai orang yang hidup ada kewajiban yang harus kita tunaikan kepada orang yang sudah meninggal. Jadi jangan kemudian menutup diri kepada orang yang sudah meninggal. Walaupun orang yang
perbuatan selama hidupnya tidak baik. Maka walaupun keadaannya seperti itu, kita tidak boleh menutup diri. Sejelek apapun orang yang meninggal itu, kita selama kita masih hidup, kita memiliki kewajiban untuk mengurus, ya, melayani mayit atau jenazah yang sudah ada. Ya, kiranya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tema kali ini, yaitu jenazah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.